Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakib Zulkarnain, akrab dipanggil Zul, dengan NIM 201804301699, kelas Metopen B, ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Dana Pihak Ketiga, Kurs dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Non-Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2018. Next. Latar belakang penelitian. Pada saat ini, perkembangan bank syariah menghadapi tantangan yang besar, yaitu kemampuan bersaing dan mengendalikan risiko, terutama risiko kredit macet. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Rasio kredit bermasalah atau disingkat NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kredit macet bank. Maka dari itu, sangat menarik jika saya melakukan penelitian dengan menggunakan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kredit macet tersebut pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan harapan saya bisa kita nantinya bisa memperbaiki sistem pengkreditan dengan mengenali faktor-faktornya. Next. Rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, seberapa besar pengaruh mudharabah terhadap non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua, berapa besar pengaruh kurs terhadap non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2015 sampai 2018. Yang ketiga, berapa besar pengaruh inflasi terhadap non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2015 sampai 2018. Yang keempat, berapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2015 sampai 2018. Next. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mudharabah maupun inflasi maupun kurs dan dana pihak ketiga terhadap non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2015 sampai 2018. Next. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi terkait hubungan antara non-performing financing dengan pembiayaan mudharabah, kurs, inflasi, dan dana pihak ketiga. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai referensi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkait non-performing financing. Yang ketiga, menambah wawasan pembaca maupun peneliti. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat BPRS adalah lembaga yang memberikan pembiayaan produktif kepada nasabah. BPRS adalah lembaga juga yang menangani keuangan perbankan syariah yang mengadopsi model operasi pembiayaan sesuai dengan hukum Islam atau hukum syariah Islam. Secara mikro, keberadaan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian sektor real. Terlepas dari peran bank ini dalam mendorong pertumbuhan target pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini mengacu pada hukum Islam dan tidak membebankan bunga atau membayar bunga kepada nasabah dalam kegiatannya. Imbalan yang diterima dan dibayarkan oleh bank syariah kepada nasabah tergantung pada kontrak
dan kesepakatan antara nasabah dan bank tersebut. Perjanjian atau akad yang terdapat pada bank tersebut melalui syarat dan ketentuan kontrak yang sudah diatur dengan hukum syariah. Next. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu yang pertama mengumpulkan dana dari masyarakat. Dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama bentuk simpanan, yang kedua bentuk investasi. Yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, misalnya bentuk pembiayaan bagi hasil, bentuk pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, dan bentuk berdasarkan akad qard atau yang lainnya. Yang ketiga menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Next. Pengertian non-performing financing. Non-performing financing atau juga bisa disebut kredit macet adalah pinjaman yang sulit dibayarkan kembali karena analisis pengeluaran kredit yang salah atau kegagalan sebagian besar kegiatan ekonomi karena ketidakstabilan ekonomi. Besarnya kredit macet merupakan indikator pertama yang dapat dilihat manajemen bank dalam menentukan kualitas kredit. Kredit macet adalah jumlah pinjaman non-akrual, yaitu pinjaman yang pendapatannya tidak dapat direkrutasi. Next, kurs. Kurs adalah nilai tukar. Nilai tukar adalah nilai mata uang asing yang menunjukkan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, atau pencatatan harga pasar mata uang asing dan mata uang domestik. Nilai tukar juga disebut bisa sebagai mata uang yang menggambarkan nilai tukar dari suatu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi. Next, inflasi. Inflasi merupakan proses di mana naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berhubungan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan dengan berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat luas dan merupakan sumber penting operasional bank. Dan apabila bank mampu menanggung biaya operasionalnya dari sumber dana tersebut, maka bank tersebut dapat diukur keberhasilannya. Bank diharapkan dapat berada di tengah masyarakat sehingga bank bisa menampung aliran dana, mungkin masyarakat yang mempunyai dana yang berlebih. Kemudian bank juga bisa mengalirkannya lagi ke masyarakat kembali. Penelitian yang terdahulu. Yang pertama, Ferry Anggraini tahun 2018. Bisa disaksikan di layar. Tabel referensi yang pertama, variabel mudharabah hubungannya positif dengan non-performing financing menurut penelitian akhir tahun 2011. Dana pihak ketiga hubungannya positif menurut penelitian YOPI tahun 2013. Inflasi hubungannya negatif dengan non-performing financing menurut YOPI tahun 2013. Hipotesis. Yang pertama, saya menduga bahwa mudharabah berpengaruh positif terhadap non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Yang kedua, saya menduga bahwa kurs berpengaruh positif terhadap NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang ketiga, saya menduga bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang terakhir, saya menduga bahwa dana pihak ketiga atau DPK berpengaruh positif terhadap non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jenis penelitian. Jenis penelitian saya saat ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ilmiah terhadap keputusan marginal dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data yang kemudian diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Objek penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari 2015 sampai 2018. Jenis dan sumber data. Data yang saya gunakan adalah data tim series. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder bulanan pada Otoritas Jasa Keuangan periode 2015 sampai 2018. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian saya saat ini yaitu dengan dokumentasi dan studi literatur. Dokumentasi yang merupakan cara saya untuk mencatat kembali dan juga mengumpulkan data-data atau laporan-laporan yang dimiliki oleh lembaga berkaitan guna dijadikan sebagai objek penelitian. Sekian presentasi dari saya. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.